Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ayo semua posisinya yang baik, kita akan berdoa bersama-sama. Udah semua? Baik. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan melakukan presensi untuk melihat kehadiran kalian ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ayo lihat teman-teman di sampingnya. Oh, masuk semua. Alhamdulillah, nihil ya, berarti semuanya dalam keadaan sehat, bisa masuk hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada yang tahu nggak hari ini kita akan masuk materi apa? Nggak ada yang tahu. Hari ini kita akan membahas materi debat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran inti, Ibu akan menyampaikan hari ini kita akan membahas tentang permasalahan atau isu, sudut pandang, argumen beberapa pihak, dan kesimpulan dari debat. Nah, Ibu juga akan membacakan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan atau isu, argumentasi beberapa pihak, dan kesimpulan dari debat. Lalu peserta didik juga mampu mengembangkan keterampilan berbicara. Dan yang terakhir, peserta didik mampu untuk berbicara di depan khalayak umum. Gitu ya. Nah, sebelum Ibu masuk juga ke materi ini, ada yang masih ingat nggak kemarin nih, pertemuan kemarin kita membahas apa? Pertemuan terakhir. Ada yang masih ingat? Benar, kita membahas teks negosiasi. Teks negosiasi tentang apa? Tentang isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Benar sekali ya, masih ada yang mengingat materi kemarin. Nah, sebelum masuk materi debat nih, Ibu akan memberikan contoh gambar ilustrasi. Pasti kalian udah pada paham nih, ini ilustrasi tentang apa? Iya benar, ini ilustrasi tentang orang yang sedang berdebat. Ada yang tahu nggak? Ada yang mau ngasih contoh debat yang sudah pernah kalian lihat, kalian dengar, itu seperti apa? Ada yang tahu anak-anak semuanya? Iya benar sekali, contohnya adalah debat capres dan cawapres yang baru-baru saja berlangsung ya. Itu adalah salah satu contoh debat. Nah, memasuki materi, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian debat. Debat merupakan komunikasi secara terstruktur yang di dalamnya terdapat beberapa pihak. Di dalamnya itu bisa terdiri dari 2, 3, 4 atau lebih pihak-pihak yang membahas mengenai suatu permasalahan atau suatu isu tertentu. Nah, ada yang tahu nggak tujuan dari debat? Ibu kasih tahu aja ya. Tujuan dari debat itu adalah untuk mengetahui solusi dari suatu permasalahan atau isu tertentu. Nah, solusi itu adalah harus solusi yang konkret, solusi yang jelas. Jadi, makanya diadakan debat untuk mengetahui solusi tentang suatu permasalahan atau suatu isu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham tentang pengertian debat? Udah paham semua ya? Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke unsur-unsur debat. Yang pertama, yang terdapat dalam unsur-unsur debat itu adalah yang pertama, pembukaan oleh moderator. Yang kedua adalah menyampaikan pernyataan topik. Yang ketiga adalah pelaksanaan debat. Yang keempat adalah simpulan. Dan yang kelima adalah penutup. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan ulas mengenai kelima unsur-unsur debat ini. Yang pertama tadi apa? Iya, pembukaan oleh moderator. Moderator di dalam suatu debat ini berfungsi untuk mengatur jalannya debat.
Jadi moderator ini nanti akan membuka debat, akan menyampaikan aturan-aturan yang ada di dalam debat, dan moderator ini nanti akan memperkenalkan tim dan anggota yang mengikuti debat. Lalu yang kedua ada menyampaikan pernyataan topik. Nah, di sini moderator mempersilahkan setiap tim untuk menyampaikan argumen mengenai topik atau permasalahan yang akan dibahas. Tetapi di dalam pernyataan topik ini tidak ada kegiatan tanya jawab. Nah, yang selanjutnya adalah pelaksanaan debat. Nah, di pelaksanaan debat ini anak-anak akan ada kegiatan tanya jawab antara tim yang melaksanakan debat. Yang keempat ada simpulan. Simpulan ini adalah garis besar yang nanti akan disampaikan oleh setiap tim saat debat akan berakhir. Dan yang kelima adalah penutup. Penutup ini biasanya disampaikan oleh moderator, karena moderator ini adalah yang mengatur jalannya debat, gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya setelah unsur-unsur, kita akan membahas struktur debat. Nah, strukturnya itu juga ada 5. Apa aja? Ada yang bisa membantu ibu? Nanti ibu kasih nilai. Oke, ada yang bisa membantu? Ya, silakan. Yang membantu mau membantu. Didengarkan ya temannya. Nah, benar sekali, unsur-unsur debat tadi ada 5 yang sudah disampaikan teman-teman kalian ya. Yang pertama, ada tim afirmasi dan tim oposisi, yaitu ibu akan bahas ya, ibu akan ulas tim afirmasi dan tim oposisi. Tim afirmasi ini adalah tim yang memiliki pendapat positif. Lalu tim oposisi ini adalah tim yang memiliki pendapat atau argumen yang tidak mendukung, dia argumennya selalu menentang. Yang kedua, ada sudut pandang pro dan kontra. Nah, sudut pandang pro dan kontra ini berkaitan dengan tim afirmasi dan tim oposisi. Karena tim afirmasi ini adalah memiliki sudut pandang pro, dan tim oposisi ini memiliki sudut pandang kontra, sesuai ya, karena tadi tim oposisi kan yang selalu menentang gitu. Yang ketiga adalah memiliki topik atau pembahasan. Sudah pasti dong kalau di suatu debat pasti ada topik yang akan dibahas atau permasalahan isu yang akan dibahas. Lalu yang keempat ada argumentasi. Nah, argumentasi ini adalah argumen-argumen yang akan disampaikan oleh masing-masing tim. Dan yang terakhir ada tim netral atau tim penengah. Tim netral ini adalah tim yang memiliki pendapat tidak memihak antara tim oposisi maupun tim afirmasi. Jadi dia adalah tim yang netral gitu ya, dia berada di tengah-tengah. Lalu itu ya, tadi sudah 5 semua yang dibahas ya, berarti sudah dibahas semua nih materi-materi hari ini. Ibu udah sampaikan nih. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang udah ibu sampaikan? Apakah ada yang belum paham tentang materi yang sudah ibu sampaikan? Ibu persilakan untuk bertanya, jadi jangan malu-malu ya untuk bertanya. Nah, jika tidak ada yang ingin disampaikan, ibu memiliki satu contoh teks debat ya yang sudah ibu identifikasi, berjudul penerapan full day school. Nah, nanti di sini ibu membutuhkan 3 siswa untuk membantu ibu membaca ya. Nanti pasti ada hadiahnya. Siapa yang mau hadiah? Hadiahnya nilai dong. Ya, hadiahnya nilai supaya dapat tambah-tambahan nilai. Siapa yang mau bantu baca ibu? Cuman bantu baca loh. Yang mau baca jadi tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Dan nanti untuk kesimpulannya akan ibu bacakan sendiri dan nanti akan ibu bahas, ibu ulas gitu ya. Siapa yang mau baca? Iya, mbaknya 2 dan masa 1 ya. Oke, udah semuanya nih, udah pada angkat tangan, yaitu dan itu ya, masa 1, mbaknya 2 yang itu ya. Oke. Masih yang menyetujui keputusan pemerintah mengenai penerapan full day di sekolah beranggapan bahwa hal tersebut dinilai sebagai hal yang baik. Adanya penerapan full day di sekolah dirasa mampu membuat siswa-siswa belajar secara optimal, tentu dengan diawasi langsung oleh guru pembimbing mata pelajaran. Tim oposisi,
Kami dari tim oposisi menolak ketetapan tersebut karena full day school perlu dipikirkan secara matang. Sebagai anak-anak, mereka juga membutuhkan waktu untuk mengembangkan diri sendiri dan bersosialisasi dengan keluarga maupun di lingkungan masyarakat di luar jam sekolah. Tim netral, siswa memang masih sangat butuh bimbingan dari pihak sekolah maupun keluarga. Ilmu yang dipelajari di sekolah memang menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan bagi siswa. Tidak hanya sekedar ilmu di sekolah, tetapi begitu pula dengan kegiatan bersosialisasi di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Jadi, kami juga harus pintar-pintar membagi waktu, ilmu, dan pengalaman masa muda tidak hanya didapatkan hanya di sekolah saja. Setelah kalian mendengarkan teman-teman kalian membacakan teks debat, tadi ada yang membacakan dengan tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Di sini Ibu akan membacakan kesimpulannya. Hai didengarkan, jangan pada ribut sendiri-sendiri ya. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan argumentasi yang telah dikemukakan oleh tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral, kesimpulan yang bisa kita ambil dari penerapan full day school untuk semua tingkat pendidikan bisa mengoptimalkan belajar siswa. Semakin banyak siswa menghabiskan waktu di sekolah, maka akan membuat waktu untuk mengembangkan diri baik itu dalam keluarga dan lingkungan masyarakat semakin sedikit. Sehingga apabila full day school diterapkan, maka siswa harus mampu untuk membagi dan mengatur waktunya antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Jadi, penerapan full day school ini ada baik dan ada buruknya ya, teman-teman semua, anak-anak semua. Nah, setelah kita membahas tentang materi, Ibu sudah memberikan satu contoh soal yang sudah Ibu identifikasi. Nah, Ibu akan memberikan soal untuk kalian kerjakan. Ada di buku paket halaman 178. Dibuka semua buku paketnya, ayo buka. Ada yang gak bawa buku paket? Kalau nggak bawa buku paket, coba pinjam ke temannya dulu atau gabung ke temannya ya, supaya bisa mengerjakan. Yang lain kali bawa buku paket, harus dicek ya anak-anak semua. Nah, udah semua di buku halaman 178. Nah, kalian bisa mengerjakan sendiri-sendiri ya, nanti dikumpulkan. Ibu kasih waktu berapa ya? 20 menit cukup. Nah, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan soal. Itu cuma ada 5 soal, tapi memang teksnya banyak ya. Jadi kalian harus fokus untuk mengerjakan, tapi gampang-gampang kok. Tadi kan juga sudah dibahas, ada yang sudah dibahas itu nanti gampang. Jadinya kalian mengerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Nah, karena waktu ternyata sudah tidak mencukupi untuk kita melanjutkan kegiatan pembelajaran dan kalian juga belum selesai mengerjakan soal-soalnya ya. Jadi soal-soal tersebut Ibu jadikan tugas rumah saja ya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama mengenai tugas atau pekerjaan kalian. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Atau ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Ya udah, kalau nggak ada yang mau, Ibu akan sampaikan sendiri ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, teks debat merupakan teks yang terstruktur. Teks debat ini dilakukan untuk menemukan suatu solusi dari suatu isu atau permasalahan tertentu. Nah, teks debat ini memiliki 5 unsur dan 5 struktur. Nah, jadi jangan dilupakan ya tadi unsur-unsurnya apa saja dan strukturnya apa saja. Nanti dibaca-baca lagi ya anak-anak. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.